Perkenalkan, nama saya Risma Nuraini dan rekan saya Rafina Mariam dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Digital Trust Sovereignty pada Sistem Monitoring Pembayaran Pajak Kendaraan berbasis Kode Minter 4. Penelitian ini saya lakukan bersama Rafina Mariam sebagai penulis kedua. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai sistem yang telah kami bangun. Latar belakang. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang penelitian ini. Saat ini, pelayanan publik, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, telah mengalami transformasi digital. Masyarakat sudah dapat membayar pajak melalui aplikasi seperti Signal maupun Sapa Warga, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan praktis. Namun, berdasarkan penelusuran dokumentasi publik, kedua aplikasi tersebut belum menyediakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengecek apakah data pajak kendaraan yang tersimpan masih asli atau telah mengalami perubahan. Pada kata lain, masyarakat hanya bisa mempercayai bahwa data ditampilkan oleh sistem adalah benar, padahal apabila terdapat manipulasi data secara langsung di dalam database, pengguna tidak mempunyai cara untuk mengetahui apakah data tersebut telah diubah. Permasalahan ini adalah yang menjadi dasar penelitian kami. Kami ingin membangun sebuah sistem yang hanya menyimpan data tetapi juga memungkinkan masyarakat memverifikasi sendiri keaslian data tersebut. Konsep ini ialah yang disebut Digital Trust Sovereignty, yaitu memberikan kepercayaan sekaligus kendali kepada pengguna terhadap data miliknya sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana merancang sistem monitoring pembayaran pajak kendaraan. Bagaimana merancang sistem monitoring pembayaran pajak kendaraan menggunakan framework kode Minter 4 dengan arsitektur MVC. Kedua, bagaimana menerapkan algoritma SHA 256 agar integritas data tetap terjaga. Ketiga, bagaimana menyediakan halaman verifikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk memastikan bahwa data yang mereka lihat masih valid dan belum dimanipulasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem monitoring pembayaran pajak berbasis web, mengimplementasikan konsep Digital Trust Sovereignty, menambahkan mekanisme verifikasi integritas data menggunakan algoritma SHA 256, menerapkan autentikasi berbasis 3 role menggunakan Role Based Access Control atau RCBA. Dengan demikian, sistem tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan data, tetapi meningkatkan transparansi terhadap masyarakat. Selanjutnya, landasan teori digital. Pada penelitian ini terdapat beberapa teori utama. Pertama adalah Digital Trust. Digital Trust merupakan tingkat kepercayaan pengguna terhadap suatu layanan digital. Kepercayaan ini dibangun melalui keamanan sistem, transparansi informasi, dan perlindungan data pengguna. Kedua adalah selanjutnya adalah Digital Sovereignty. Digital Sovereignty merupakan konsep yang memberikan
kendali kepada individu terhadap data miliknya sendiri. Artinya, pengguna tidak sepenuhnya bergabung kepada penyedia layanan untuk memastikan bahwa datanya benar. Selanjutnya yaitu ada SHA 256. SH256 merupakan algoritma hash yang menghasilkan output sepanjang 256 bit atau 64 karakter heksadesimal. Keunggulan utama SHA256 adalah memiliki sifat avalanche effect. Artinya, apabila terdapat perubahan satu huruf saja pada data, maka nilai hash akan berubah secara keseluruhan. Karena sifat inilah, SHA256 sangat cocok digunakan sebagai pendeteksi manipulasi data. Selanjutnya ada RCBA atau Role Based Access Control membatasi hak akses berdasarkan peran pengguna. Pada penelitian ini terdapat 3 role, yaitu admin, petugas, masyarakat. Setiap role memiliki hak akses yang berbeda sesuai tugasnya. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode waterfall. Tahapan waterfall terdiri dari 5 langkah. Tahap pertama yaitu analisis kebutuhan. Pada tahap ini kami menentukan seluruh kebutuhan fungsional maupun non-fungsional sistem. Contohnya seperti login 3 role, CRUD kendaraan, CRUD pembayaran, dashboard, audit trial, verifikasi data. Tahap kedua yaitu perancangan sistem. Pada tahap ini dibuat IRD atau Entity Relationship, flowchart, desain database, dan desain antarmuka. Database terdiri dari 4 tabel, yaitu user, kendaraan, pembayaran pajak, log aktivitas. Tahap ketiga yaitu implementasi. Seluruh rancangan diterjemahkan menjadi kode program menggunakan kode Igniter 4. Framework ini dipilih karena ringan, menggunakan arsitektur MVC, dan memiliki fitur keamanan bawaan seperti CSRF Protection dan XSS Filtering. Tahap keempat yaitu pengujian. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing. Tahap kelima yaitu pemeliharaan. Pada tahap ini pada tahap ini kode dirapikan dan disusun agar mudah dikembangkan kembali. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Bagian ini hasil tahap analisis kebutuhan. Bagian ini menyajikan hasil dari tahap analisis kebutuhan yang telah diterjemahkan ke dalam sistem yang dibangun. Seluruh sistem fungsional yang terdeteksi, sistem autentikasi pengguna, manajemen data kendaraan, dan manajemen pembayaran pajak, verifikasi integritas data, fitur khusus, masyarakat, audit trial, dan dashboard statistik berdasarkan realisasikan menjadi fitur nyata pada sistem bagaimana ditunjukkan pada hasil implementasi ini. Kebutuhan non-fungsional yang telah dirumuskan meliputi aspek kinerja, keamanan, ketersediaan pemeliharaan, dan usability. Tes juga menjadi acuan dalam setiap keputusan perancangan dan implementasi. Selanjutnya ada hasil tahap pengembangan. Sistem ini memiliki 3 jenis pengguna, yaitu admin. Admin memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Admin dapat mengelola pengguna, kendaraan, pembayaran pajak, dashboard, serta melihat log aktivitas.
Petugas bertugas mengelola data kendaraan dan pembayaran pajak, namun petugas tidak memiliki hak untuk menghapus data tertentu sesuai prinsip segregation of duties. Masyarakat login menggunakan NIK. Setelah berhasil login, pengguna hanya dapat melihat kendaraan yang sesuai dengan NIK miliknya. Pengguna tidak dapat membuka data milik orang lain karena sistem menggunakan proteksi IDOR. Cara kerja SH256, bagian terpenting dari penelitian ini adalah mekanisme SHA 256. Cara kerjanya sebagai berikut. Saat data kendaraan ditambahkan ke database, sistem akan mengambil beberapa file penting seperti nomor polisi, nama pemilik, NIK, jenis kendaraan, masa pajak. Selanjutnya, seluruh data tersebut digabungkan menjadi satu string. String tersebut diproses menggunakan algoritma SH256 sehingga menghasilkan hash sepanjang 64 karakter. Hash ini disimpan pada kolom hash code. Ketika data diperbarui melalui aplikasi, hash akan otomatis dibuat ulang. Namun apabila seseorang mengubah data tersebut secara langsung melalui database tanpa mempengaruhi hash, maka nilai hash lama tidak akan sesuai dengan data baru. Perbedaan inilah yang dideteksi oleh sistem. Selanjutnya ada halaman verifikasi data, merupakan implementasi utama konsep digital true sovereignty. Cara kerjanya adalah sistem mengambil data dari database, kemudian sistem menghitung ulang hash berdasarkan data terbaru. Selanjutnya hash hasil perhitungan dibandingkan dengan hash yang tersimpan. Apabila sama, status akan muncul sebagai valid dengan indikator hijau. Namun apabila berbeda, status berubah menjadi rusak atau dimanipulasi dengan indikator merah. Melalui halaman ini, masyarakat dapat melakukan pengecekan sendiri tanpa harus meminta bantuan petugas. Di sini hasil pengujian. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing. Terdapat 14 skenario. Terdapat 8 skenario pengujian. Ada login admin, login masyarakat, login petugas, tambah kendaraan, update kendaraan, hapus kendaraan, input pembayaran, akses data orang lain, cari, dan paginasi data. Seluruh pengujian memperoleh hasil sesuai, artinya seluruh fungsi berjalan dengan baik. Selanjutnya, uji integritas data. Selain pengujian fungsional, dilakukan juga pengujian integritas data. Pengujian terdiri dari 4 skenario, yaitu data normal, sesuai data, semua data dinyatakan valid, dan selanjutnya ada data diperbarui melalui aplikasi. Hash berhasil dibuat ulang sehingga tetap valid. Selanjutnya ada data dimanipulasi langsung melalui database. Sistem langsung mendeteksi perubahan dan menampilkan status rusak atau dimanipulasi. Selanjutnya ada data lain yang tidak mengalami perubahan, tetap berstatus valid. Hal ini membuktikan bahwa sistem tidak menghasilkan false positif. Di sini ada perbandingan dengan aplikasi sejenis. Apabila perbandingan dengan Signal dan Sapa Warga, kedua aplikasi tersebut sudah memiliki fitur pembayaran online. Namun berdasarkan dokumentasi publik, belum ditemukan fitur verifikasi integritas data yang dapat dilakukan masyarakat secara mandiri. Sedangkan sistem yang kami bangun memang belum menyediakan pembayaran online, namun memiliki keunggulan berupa verifikasi integritas data, login masyarakat menggunakan NIK, halaman verifikasi data, transparansi terhadap pengguna. Sehingga fokus penelitian ini bukan menggantikan aplikasi yang sudah ada, tetapi menjadi proof of concept, menjadi mekanisme
verifikasi integritas data layak diterapkan. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring pembayaran pajak kendaraan berhasil dibangun menggunakan kode Igniter 4 dengan arsitektur MVC. Kedua, algoritma SHA 256 berhasil diterapkan sebagai mekanisme verifikasi integritas data. Sistem mampu mendeteksi manipulasi data secara langsung melalui database tanpa menghasilkan false positif. Penerapan 3 role menggunakan RCBA berhasil meningkatkan keamanan akses sistem. Dan terakhir, konsep digital trust sovereignty berhasil diwujudkan melalui fitur verifikasi data sehingga masyarakat dapat memverifikasi sendiri keaslian data miliknya. Saran pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian berikutnya antara lain menambahkan digital signature, menggunakan autentikasi 2 faktor atau 2FH, VFA, mengintegrasikan payment gateway, menambahkan notifikasi otomatis ketika manipulasi terdeteksi, menguji sistem menggunakan data yang lebih besar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penelitian ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.